果真是个藏人的好地方。这一切的开始，你最后还不是这样？我这么多年的筹谋，走上了一条完全不同的道路，然后命格置换方法来破他的命劫吗？从这牌上，你看出点什么没？我先把他留下来的几个麻烦解决。你可知道轮阴海阁内？你若求我，神使大人这次竟然这么主动，已经想到了一个更有效的方法。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Alam Dewa Tanpa Akhir episode ke-25 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Suye merasa heran kenapa mekanisme ajaib yang dia miliki tidak berfungsi dengan baik. Pada akhirnya dia pun menangis sembari pergi ke sebuah tempat sambil menyebut nama gurunya. King Lihan yang melihat hal tersebut langsung pergi mengikuti Suye karena dia cukup penasaran apa yang sebenarnya sudah terjadi. Episode kali ini pun dimulai dengan teriakan Suye dari dalam sebuah gua di mana dia merasa kecewa kepada sang guru. Ternyata selama ini kakek tua di dalam gua merupakan guru dari Suye yang sudah lama bersembunyi di dalam gua tersebut. Karena King Lihan cukup penasaran, akhirnya dia bersama dengan si Hai masuk ke dalam gua tempat Suye berada. Terlihat pintu masuk ke dalam gua itu memang didesain seperti tebing batu, jadi orang lain tidak bisa sembarangan masuk. Ketika Bang MC sudah masuk ke dalam gua, dia melihat langsung Suye yang begitu kecewa kepada gurunya. Suye juga terlihat menangis tak henti karena tindakan yang dilakukan oleh sang guru sudah menghancurkan rencana yang selama ini dia susun untuk puncak Suandao. 入口设置的这么隐蔽，果真是个藏人的好地方。这一切的开始，你最后还不是这样？我这么多年的筹谋。 King Lihan sebagai MC paling tidak tegaan merasa heran karena ternyata Suye yang begitu keras kepala punya sisi lain yang cukup lemah menghadapi situasi seperti ini. Sementara bagi si Hai ini bukanlah sebuah sisi lemah melainkan sebuah kebodohan yang sudah dilakukan oleh Suye selama ini. Suye pun kemudian menceritakan kalau dia sebenarnya berasal dari keluarga miskin. Pada waktu itu keluarganya menjual Suye ke pavilion Lu Yinghai untuk menjadi seorang pelayan. Seiring berjalannya waktu, orang tua dari Suye berharap kalau anak mereka akan menjadi selir bagi immortal di pavilion Lu Yinghai. Akan tetapi ketua puncak Suandao yang pada saat itu dijabat oleh guru dari Suye yang bernama Jian Fang mengambil Suye menjadi seorang murid yang pada awalnya hanya dijadikan seorang pelayan. Semua itu tentu saja karena Jian Fang menilai Suye punya potensi dan sebuah bakat untuk berkultivasi. Hingga Suye dewasa, dia tumbuh menjadi wanita kuat dan mewarisi puncak Suandao yang ditinggalkan oleh Jian Fang. Tapi pada akhirnya Suye sadar kalau sang guru selama ini hanya memanfaatkannya saja agar dia terhindar dari kematian. Sementara itu King Lihan memberitahukan metode yang sama pernah digunakan oleh Jian Fang kepada seorang anak dari kota awan bernama Li Hao. Tapi Li Hao selama ini hanya dijadikan eksperimen semata karena orang yang benar-benar dipersiapkan oleh Jian Fang untuk menggantikan kematiannya adalah Suye. Suye sendiri memahami kalau teknik pertukaran takdir memang berasal dari puncak Suandao. Dia juga tidak menyangka kalau Jian Fang berencana menggunakan teknik terlarang tersebut untuk membuatnya hidup lebih lama. Di saat yang sama juga King Lihan menyadari kalau Jian Fang adalah orang yang sudah meramal kejadian mengerikan yang sudah menimpa keluarganya. Meskipun Jian Fang sudah berusaha keras menggunakan semua cara untuk bertahan hidup, tapi tetap saja dia tidak sukses menjalankan rencananya. Suye sendiri masih cukup kecewa dengan semua yang dilakukan oleh Jian Fang, apalagi sampai mengadu domba dengan King Lihan yang memang tidak mempunyai dendam apapun kepadanya. 命格置换方法来破他的命劫吗？可惜机关算尽，
Sementara itu, Zihai menganggap Suye adalah anak yang cukup malang karena hanya menjadi korban dari rencana jahat gurunya sendiri. Menurut King Lihan, sejak Jianfang meramalkan bencana hidupnya sendiri, di saat itulah dia sudah seperti orang mati. Dia hanya bisa bersembunyi di dalam gua yang seperti sudah menjadi tempat untuk mengubur tubuhnya. Semoga kau tidak menjadi seperti dia dan berakhir menjadi bahan tertawaan, ucap King Lihan memberikan nasihat kepada Suye. Ketika Bang MC hendak pergi, dia masih penasaran bagaimana Jianfang bisa mati sementara tidak ada satupun bekas luka di dalam tubuhnya. Zihai juga punya pendapat yang sama di mana dia merasa heran ada seorang yang mampu membunuh tanpa melukai tubuh fisik dari Jianfang. Sepengetahuanku memang ada satu teknik yang bisa melakukan hal tersebut, ucap King Lihan sembari serempak menyebut sebuah teknik sihir bersama dengan Zihai. Beberapa saat kemudian, Lihan memberikan sebuah token kepada Leng Huan yang sedang mempelajari teknik mengubah ilusi menjadi kenyataan. Token tersebut diketahui sudah dibuat oleh Zhou Yixing sebelum dia menghilang. Dari token tersebut juga Leng Huan menyadari kalau Zhou Yixing sebenarnya mempunyai hubungan dengan King Lihan, akan tetapi Lihan kesulitan untuk menemukan petunjuk cara membuat token tersebut karena semua yang berhubungan dengan petunjuk sudah hilang, mati atau menjadi gila seperti Yuan Daozhen. King Lihan membuat asumsi kalau Heilin terlibat pada keanehan yang terjadi kepada Zhou Yixing. Karena Heilin sudah lama menghilang dan tidak ada yang tahu keberadaannya, Leng Huan pun bertanya apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh King Lihan. Lebih baik dia tidak muncul sekarang karena aku masih fokus menyelesaikan beberapa masalah. Setelah itu barulah aku bisa puas menghajarnya, ucap King Lihan yang siap melakukan perbakuhan teman melawan Heilin. 跑了一天，从这牌上你看出点什么没？我先把他留下来的几个麻烦解决。你可知道轮阴海阁内？ Di saat yang sama, Lihan juga bertanya kepada Leng Huan tentang siapa yang bisa menggunakan teknik sihir di dalam pavilion Lu Yinghai. Alih-alih memberikan jawaban, Leng Huan malah mengira kalau Lihan akan membawanya ke dalam sebuah masalah. Sontak hal ini membuat King Lihan tertawa karena menurutnya di dalam pavilion Lu Yinghai semuanya adalah masalah dan akan lebih aman jika Leng Huan ikut bersamanya. Zihai pun langsung keluar dan meminta Lihan untuk mencarikan tubuh fisik yang bagus agar dia bisa bergerak leluasa untuk memberikan bantuan. Akan tetapi King Lihan tidak tertarik dengan saran yang diberikan oleh Zihai karena dia punya cara sendiri untuk mencari informasi mengenai siapa yang bisa menggunakan kekuatan sihir. 你若求我， 神使大人这次竟然这么主动，已经想到了一个更有效的方法。 Beberapa saat kemudian di puncak Xuandao, ada beberapa orang yang sudah selesai meminta bantuan kepada Suye melalui mekanisme ajaib. Mereka bertiga cukup memuji kemampuan Suye dalam menggunakan mekanisme ajaib untuk menemukan masalah yang sedang mereka alami. Sementara itu, King Lihan baru sampai di tempat Suye berada dan langsung mendapatkan pertanyaan ada tujuan apa Bang MC datang ke puncak Xuandao. Tanpa banyak basa-basi, King Lihan meminta bantuan agar Suye menggunakan mekanisme ajaib untuk mencari tahu siapakah yang menggunakan kekuatan sihir di pavilion Lu Yinghai. Dengan senang hati Suye akan membantu King Lihan dan langsung menggunakan mekanisme ajaib miliknya. Tak butuh waktu lama, Suye sudah berhasil menebak siapakah orang yang sudah menggunakan kekuatan sihir. 用你的盘子算一算，算出来了，轮阴海阁。 Dengan polosnya Suye menyebutkan kalau orang yang bisa menggunakan kekuatan sihir berada di pavilion Lu Yinghai pada saat ini. Sontak jawaban tersebut membuat Lihan kecewa karena dia butuh nama dari orang tersebut dan lokasi tempatnya berada. 没了，没了，哪里？重算。用的还不是很顺手吗？ Sebenarnya orang yang kamu cari tidak perlu ditebak lagi karena aku sudah mengetahui orang tersebut, ucap Suye yang sedari awal mengetahui siapakah orang yang bisa menggunakan kekuatan sihir. Oh? Penjelasan yang dibuat oleh Suye ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys.
Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.